Indikasinya. Kapan sebaiknya anak disunat ya? Iya. Seperti itu. Jadi anak itu sebaiknya disunat dari bayi ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ngobat, ngobrol bareng dokter, mengobati kehausan masyarakat terhadap info kesehatan. Nah, perkenalkan saya Fardian Saputra yang akan memandu teman-teman nantinya terkait program ini, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama Dr. Amrizal, dan adapun nanti tema yang akan kita bahas yaitu mengenai pembahasan terkait sunat atau sirkumsisi yang nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Dr. Amrizal seperti itu. Bisa mungkin diperkenalkan dirinya, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amrizal. Saat ini aktivitas saya sebagai dosen di salah satu fakultas kedokteran di universitas swasta di Makassar. Saya juga membuka klinik sunat, namanya Sunat Center Arasi, bisa melayani sunat dari bayi sampai dewasa. Jadi di sini kita bersama Dr. Amrizal, dan tentunya saya berada atau kita sekarang berada di Sunat Center Arasi. Bisa teman-teman lihat di belakang spanduknya. Nah, kita langsung masuk di pembahasan terkait masalah sunat. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat untuk dokter bahwasanya apakah sunat itu sakit atau tidak? Uh, di zaman dulu sebelum ditemukan teknologi bius, Ya. sunat itu sakit sekali. Jadi sejak beberapa mungkin 1800-an itu sudah ditemukan teknologi bius. Jadi apa namanya, bius itu menghilangkan rasa sakit pas disunat. Jadi dibius dulu dengan menggunakan obat bius, bisa didokain. Kemudian setelah dibius dalam waktu 5 menit kemudian sakitnya akan hilang. Ya, jadi setelah kerja tidak akan dirasakan apa-apa. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk sunat itu sekarang sudah tidak sakit. Kenapa? Kita menggunakan obat bius untuk melaksanakan sunat tersebut. Nah, sebelum melangkah maju atau membahas lebih dalam terkait sunat, tentunya kita akan mengetahui dulu apa sih itu sunat. Bisa mungkin dijelaskan, Dok, secara pengertiannya sunat itu apa? Jadi sunat itu definisinya sederhananya itu memotong kulit yang menutupi kepala penis pada laki-laki. Jadi anak-anak yang belum sunat itu kepala penisnya masih ada kulitnya ya. Jadi itu biasanya menjadi alasan air kencing di situ tidak bisa bersih begitu. Jadi akhirnya harus disunat. Jadi dihilangkan kulit yang menutupi kepala penisnya itu, sehingga apa namanya, tidak ada lagi sisa kencing di situ. Nah itulah simpelnya. Ya, jadi secara khusus sunat itu dilaksanakan terhadap umat muslim beragama muslim, khususnya laki-laki seperti itu ya, Dok, yang kita wajibkan seperti itu. Nah, mengenai yang dokter tadi sampaikan, memang sejarah awal sunat itu seperti apa sih? Mulai dari kapan kita mulai mengenal sunat, dan bisa mungkin dokter jelaskan dulu. Jadi sunat itu salah satu tindakan medis paling tua di dunia ya. Awal mulanya sunat itu kontroversi sebenarnya. Ada yang bilang dari Nabi Adam, tapi sejarah tertulis mengenai sunat itu ada di Mesir. Jadi di piramida Sakar di Mesir ada relief yang
berupa gambar orang sunat begitu. Itu 2.500 tahun yang lalu. 2.500 tahun sebelum Masehi. Iya. Berarti sekitar 4.500 tahun yang lalu. Kemudian kalau dalam sejarah Islam, Iya. Nabi Ibrahim tercatat sebagai orang pertama yang disunat. Jadi menurut riwayat Islam, apa namanya, perintah sunat datang pada Nabi Ibrahim pada saat beliau berumur 90 tahun. Jadi bisa dibayangkan kan, orang berumur 90 tahun disunat, bagaimana itu? Ya, jadi itu ya sejarah, mungkin sejarah dari kapan itu sunat bisa kita menjadi acuan kita untuk melaksanakan sunat seperti itu, ya, Dok. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, ini kenapa orang mesti sunat? Jadi alasan sunat itu ya untuk kebersihan. Jadi sebenarnya alasan pertama sunat itu adalah alasan agama ya. Jadi dalam agama Islam, Kristen, Yahudi, di dalam kitabnya, di dalam ajarannya itu ada perintah sunat ya. Tapi yang mengerjakan dengan ketat itu cuma dua, yaitu Islam dan Yahudi. Jadi mereka benar-benar mengharuskan pemeluknya untuk sunat. Tapi untuk agama Kristen sendiri tetap banyak yang sunat dengan alasan kesehatan gitu. Jadi memang sunat memang terbukti bagus untuk kesehatan. Jadi kita tahu kan yang belum disunat itu kepala penisnya itu dia tertutup sama kulit. Jadi akan selalu ada sisa air kencing di situ. Jadi itulah akumulasi air kencing itu menyebabkan tumbuhnya bakteri-bakteri. Jadi akhirnya bisa menimbulkan radang pada kepala penis seperti namanya balanitis. Kemudian ada juga penelitian lain bahwa orang yang disunat resiko untuk kena HIV dari apa namanya hubungan seksual itu jauh lebih rendah dibanding yang tidak disunat. Kemudian resiko untuk kena kanker penis pada yang disunat juga jauh lebih rendah. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk mengenai kenapa sih orang harus sunat, yang khususnya sih dari segi kesehatan ya, Dok, seperti itu. Nah, dari sisi sunat juga, Dok, apakah mempunyai metode-metode yang bermacam-macam seperti itu? Oh, saat ini sudah berkembang banyak sekali metode ya. Jadi metode yang paling umum itu yaitu metode konvensional. Jadi dia itu memakai gunting dan apa namanya alat-alat dokter yang biasa. Jadi kulitnya itu digunting, kemudian dijahit seperti itu. Itu namanya metode konvensional. Masih sangat banyak dilakukan karena apa ya? Teknologi kan tidak merata ya di seluruh Indonesia, jadi belum banyak yang melakukan sunat modern seperti itu. Nah, risiko dari sunat biasa ini biasanya risiko perdarahannya jauh lebih banyak dibanding metode yang lebih modern. Kemudian sunat yang metode selanjutnya itu yang cukup populer, yaitu sunat kauter namanya. Jadi hampir sama prinsipnya dengan sunat konvensional, tapi cara potongnya itu memakai kauter. Jadi kauter itu semacam logam yang dipanaskan yang bisa berfungsi untuk memotong kulit. Jadi
ketika dipotong kulitnya tidak akan ada perdarahan. Nah, jadi istilahnya meminimalkan risiko perdarahan seperti itu. Kemudian teknik yang lebih modern lagi namanya teknik klem. Jadi ada beberapa macam metode klem. Jadi yang cukup terkenal itu kayak smart klem atau alis klem. Jadi prinsipnya sebenarnya sama, tapi dia di kulitnya itu dijepit gitu, dijepit pakai semacam plastik. Jadi kemudian dipotong, jadi tidak dijahit lagi. Yang perlu kita ketahui bahwasanya banyak metode yang digunakan untuk sunat seperti itu. Nah, apa ada faktor yang mengkhususkan anak harus cepat disunat, dok? Apakah memang bebas kapan kita mau sunatnya? Oh, mungkin pertanyaannya Indikasinya? kapan sebaiknya anak disunat ya? Iya. Seperti itu. Jadi anak itu sebaiknya disunat dari bayi ya. Kenapa? Di situ keuntungannya lebih banyak. Jadi selain lebih cepat sembuh karena namanya kan anak ya, pertumbuhannya sedang pesat-pesatnya di situ. Jadi kalau ada luka atau apa, maka lukanya juga akan lebih cepat sembuh. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada rewel tidak ada mengamuk pada saat dilakukan sunat. Tidak sama pada saat dia sudah agak besar, agak susah untuk dipegang, agak susah untuk dibujuk supaya melakukan sunat. Jadi saya rasa usia yang paling bagus untuk sunat itu dari bayi sampai sebelum usia sekolah. Jadi sebelum usia sekolah itu 5 sampai 6 tahun. Oh, jadi untuk usianya itu tidak ada usia khusus ya, dok? Seperti di masyarakat kita kan banyak biasanya itu mau masuk SMP baru disunat, tapi bagusnya itu tidak ada usia-usia seperti itu ya, dok? Itu sebenarnya cuma budaya ya. Jadi di Makassar sini budaya dari dulu itu sunat mulai kelas 5 SD sampai kelas 6. Tapi di Jawa itu, di Jakarta dan sekitarnya, orang sunatnya itu kelas 2 SD, kelas 1, kelas 2 sudah sunat. Di Israel itu orang sunatnya umur 8 hari. Kemudian di Amerika juga pada saat bayi disunat. Jadi orang kan biasanya pikirkan bahaya atau tidak. Tapi buktinya di negara lain pun sering dilakukan sunat pada saat bayi. Jadi tidak masalah sebenarnya. Sunat itu tidak memandang umur. Mau bayi mau dewasa boleh disunat. Jadi tapi lebih bagus kalau usia sebelum anak sekolah begitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada batas usia untuk sunat seperti itu. Nah, untuk sunat tersendiri itu, dok, alat-alatnya seperti apa, untuk metodenya seperti itu? Kan misalkan tadi metode konvensional, apakah alatnya berbeda sama metode laser seperti itu, dok? Atau bisa dokter mungkin jelaskan alatnya seperti apa yang kita gunakan untuk sunat? Jadi bedanya antara metode biasa dan metode laser. Ya. Jadi sebenarnya sunat metode laser atau metode kauter itu menggunakan alat-alat yang mirip dengan metode konvensional seperti gunting, klem, benang jahit. Tapi pada metode kauter atau laser ini digunakan alat kauter namanya. Jadi ada semacam bendanya seperti solder begitu ya bentuknya. Terus itu tapi bukan solder ya, mirip bentuknya. Itu yang dipakai untuk memotong kulitnya
seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama alatnya. Oh, semua alatnya sama ya, Dok? Tapi cuma ada ketambahan alat pada sunat metode laser atau kauter. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor yang menyebabkan orang tidak bisa disunat, Dok? Itu namanya kontraindikasi dalam bahasa medisnya. Iya, iya. Jadi ada memang beberapa orang atau beberapa penyakit yang tidak bisa disunat. Di antaranya itu kalau orangnya terkena penyakit hemofilia. Jadi hemofilia itu gangguan perdarahan, berdarah sedikit dia tidak akan bisa berhenti darahnya. Jadi kalau misalnya kita sunat kan pasti ada perdarahan sedikit. Orang bisa saja mati gara-gara habis darahnya. Bukan karena sunatnya dia mati, tapi karena penyakitnya itu yang membuat darahnya tidak bisa berhenti. Orang normal kan pasti kalau berdarah dalam 1 menit berhenti sendiri. Tapi kalau orang hemofilia tidak bisa. Dia akan berdarah terus sampai darahnya habis seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada namanya penyakit hipospadia. Jadi hipospadia itu ceritanya orang normal kan biasanya pada kelaminnya itu lubangnya di sini ya, di ujung ya. Tapi pada hipospadia lubangnya itu di sini, di tengah atau di sini. Yang intinya bukan pada normalnya. Nah, jadi itu sebaiknya ditunda dulu sunatnya. Kenapa? Karena itu kulit sunatnya kalau nanti dia operasi ini diperlukan untuk memperbaiki hipospadianya itu. Jadi jangan dulu disunat, ditunda. Nanti ahli urologi dia harusnya pergi ke ahli urologi untuk sunat untuk orang-orang seperti itu. Jadi ahli urologi itu akan menggunakan kulit sunatnya ini untuk sebagai bahan operasi dari hipospadianya itu. Jadi itu alasannya dia tidak bisa disunat. Begitu. Oh, jadi seperti itu, Dok. Jadi, tapi nanti itu bakalan disunat di nanti, Dok? Iya. Oh, ya, Bakalan seperti itu. disunat. Nah, untuk sunat, bagaimana perawatannya, Dok? Apakah setelah kita sunat, apakah ada perawatan-perawatan khusus untuk terkait pasca sunat ini? Jadi setelah sunat di zaman dulu itu biasanya ada yang perban ya. Jadi kalau sudah disunat diperban, nanti 3 hari lagi dilepas begitu. Tapi dari pengalaman kami di klinik, kita tidak memperban sama sekali setelah sunat. Jadi kita cuma memastikan dia tidak berdarah, kemudian dia pulang tanpa diperban. Dari pengalaman kami itu lebih cepat sembuh. Jadi tidak diperban jauh lebih cepat sembuh daripada diperban biasanya. Kenapa? Karena kalau diperban itu kan harus dicabut lagi 3 hari kemudian. Nah, pada saat dicabut itu lengket. Jadi harusnya proses radangnya sudah berkurang, tapi karena dicabut dan lengket, dipaksa untuk dicabut, dia jadinya radang lagi. Karena kan ceritanya sesuatu luka dilukai lagi dengan dicabut perbannya. Jadi akhirnya kembali lagi dari nol ceritanya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebabnya sebaiknya luka sunat itu tidak perlu diperban. Kemudian setelah itu, kalau sudah pulang, usahakan jangan kena air dulu selama 3 hari biasanya.
Jadi pada sunat yang menggunakan metode selain klem, kalau yang selain yang pakai klem boleh langsung kena air, karena memang ada sistemnya yang mencegah dia tidak tersentuh dengan air. Tapi kalau metode biasa atau metode laser, sebaiknya 3 hari pertama itu jangan dulu kena air. Jadi kenapa tidak boleh kena air? Supaya lebih cepat sembuh, ya, seperti itu. Jadi bukan maksudnya tidak boleh mandi, tetap mandi seperti biasa, tapi luka sunatnya itu sebaiknya jangan kena air, ya. Kalau misalnya kena air, sebaiknya dipakaikan betadin dulu. Seperti itu. Setelah kena air, gunakan betadin tetes untuk apa namanya, meneteskan ke luka sunat tersebut. Tapi tidak boleh kena air itu cuma bagian yang lukanya saja. Masyarakat biasa itu sama sekali dia tidak mau kasih kena air, biar kepalanya, biar batangnya dia tidak mau kasih kena air, padahal yang tidak boleh kena air itu cuma batangnya saja. Jadinya karena mereka takut kena air itu semuanya, akhirnya biasanya setelah beberapa hari itu penisnya menjadi sangat kotor karena sama sekali dia tidak pernah bersihkan. Jadi sebaiknya walaupun tidak dianjurkan kena air, tapi itu bagian yang lukanya saja. Bagian kepalanya itu tetap dibersihkan pakai kasa atau air begitu, dengan hati-hati supaya tidak ada lagi sisa-sisa berdarah di situ. Biasanya banyak yang protes begitu, bilang, kenapa kotor sekali nih penisnya anak saya. Ya. Itu kan sebenarnya karena dia tidak bersihkan sama sekali selama 1 minggu, seperti itu. Jadi bukan karena sunatnya, tapi bukan karena dia yang tidak bersihkan ya, Dok? Iya, dia tidak bersihkan. Yang tidak boleh kena air cuma lukanya saja. Oh ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang tidak boleh kena air itu cuma lukanya. Terus untuk penyembuhannya, Dok, rata-rata di kliniknya dokter itu penyembuhan lukanya dari pasien itu berapa lama, Dok? Jadi penyembuhan luka itu bervariasi, ya, tergantung orangnya. Kalau misalnya jarang sekali kena air itu biasanya itu 1 minggu biasanya itu sudah kering, ya. Tapi kalau misalnya sering kena air bisa lebih lama, seperti itu. Tapi sebenarnya menurut teori, ya, jadi rata-rata seluruh orang menurut penelitian setelah sunat itu dia bisa kembali normal setelah 2-3 minggu, seperti itu. Jadi memang itu kelihatannya lama, tapi itulah teori yang ada, seperti itu rata-rata orang. Jadi maksudnya apa namanya, jangan terlalu percaya dengan slogan yang mengatakan sunat di tempat ini sembuh 3 hari sudah kering. Itu mustahil, ya. Jadi seperti itu ya, Dok, untuk penyembuhannya. Jadi tidak ada yang lukanya itu sembuh beberapa hari setelah, seperti itu. Sembuh dalam waktu singkat itu tidak ada, mustahil, ya. Karena normalnya orang luka lebih 1 minggu, ya, apapun luka itu, ya. Karena luka sunat sama luka yang lain itu hampir sama penyembuhannya. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini dokter juga punya klinik sunat, ya, sunat arasi, seperti itu. Nah, bisa mungkin dijelaskan mengenai kliniknya, Dok, seperti apa? Jadi ini namanya Sunat Center Arasi. Jadi khusus memang melayani sunat untuk anak sampai dewasa. Jadi dari bayi bisa sampai dewasa. Kami pernah sunat di sini anak umur berapa hari dulu? 7 hari, ya? 7 hari. 7 hari. Jadi
itu aman-aman saja. Sampai usia dewasa juga, sampai 50 tahun bisa disunat. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang belum disunat, tidak usah malu ya, karena privasi pasti terjaga ya. Sunat Sentra Arasi ini berlokasi di Jalan Borong Raya, nomor 85. Bisa dilihat di Google Map. Kalau misalnya cari Sunat Sentra Arasi, insya Allah terdeteksi ya. Biasanya bisa langsung datang atau bisa WA, nanti ada alamatnya di sini bawah dengan nomor WA ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau sunat, silahkan datang ke Sunat Sentra Rasi. Akan bertemu dengan Dr. Amrizal yang sendiri akan mengerjakan sunatnya seperti itu. Ya, jadi itu pembahasan kita mengenai sunat bersama Dr. Amrizal. Jadi terima kasih Dok untuk ilmu yang telah disebarkan kepada kami. Jadi itu dari saya, Fardian Saputra. Terima kasih.